Hai semuanya, welcome back to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai, kita mau apa dulu nih? Yes, kita mau yel-yel dulu. Yuk, yang semangat ya, yang di rumah yuk kita bangkit berdiri dulu, pemanasan dulu, kita semangat dulu. Oke, siap? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah lagi ya, kita harus semangatin yang di rumah. Oke, siap? Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit dan memuji Tuhan bersama. Clap your hands together. Bersama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Come on, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam Sing it together. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Ku tidak ragu, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Bersama. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku.
tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan bagi. Come on! Lapar kesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu
kita. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum lanjut kita mau main games dulu nih. Gamesnya gampang banget, yaitu kita mau melempar koin dan menangkap koin. Jadi ini tim ya, El sama Naomi dan Rebecca sama Evelyn. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Wah, jangan tinggi-tinggi. One more. Oke, siapa nih pemenangnya nih? Ini Evelyn 3, Naomi 1. Jadi pemenangnya adalah tim Evelyn dan Rebecca. Kalian juga bisa cobain ya di rumah sama sahabat kalian atau teman kalian atau mama papa kalian. Halo semuanya, welcome back to Joy Online Service. Yeay, siapa yang di tempat ini setiap minggunya selalu menanti-nantikan like, wow, this is another Sunday, another week, another excitement. Dan hari ini, Miss mau tanya nih, siapa yang familiar dengan ini nih? Pasti siap kita ya kan, kita mau masuk ke rumah, kita butuh kunci, mungkin ada locker, kita juga butuh kunci ya kan, mungkin di sekolah kita ada lockernya, harus ada kuncinya. Nah kita tahu setiap kunci itu kayak kenapa sih harus repot-repot bawa banyak kunci? Karena setiap kunci itu punya fungsinya masing-masing. Yang setuju kata yes. Setiap kunci yang ini, oh buat pintu yang di depan. Oh kunci yang another one buat locker. Oh yang ini buat mobil, misalnya seperti itu. Nah setiap kunci punya fungsinya masing-masing. Nah pertanyaannya nih, kalau dari sekian banyak ternyata ada satu kunci aja yang hilang, kita mikir nggak apa-apa, kan ada banyak kunci yang lain. Bisa nggak kira-kira kita mikir gitu? Enggak, karena apa? Satu kunci ini punya fungsi di pintu yang ini, satunya lagi di pintu yang berbeda. Jadi kalau kita punya kunci dan hilang, kita nggak bisa mikir pakai kunci yang satunya aja, siapa tahu bisa untuk buka pintu yang ini. Of course not. Nah, kenapa kok hari ini bahas mengenai kayak sesuatu yang hilang atau kunci dan lain sebagainya? Karena nih, hari ini kita mau dengerin cerita soal domba yang hilang dan koin yang hilang. Mari sama-sama yuk kita ucapin bersama. 2, 3. Domba yang hilang dan koin yang hilang. Nah, kita dengerin dulu. Ini ada perumpamaan domba yang hilang. Nah, suatu hari nih, ada banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap nggak baik oleh masyarakat. Mereka itu justru datang dengerin Yesus. Dengerin siapa? Ya, dengerin Yesus. Nah, orang-orang Farisi dan guru-guru agama yang ngeliat hal itu, mereka mulai ngomel nih, kayak ngapain sih orang-orang ini yang nggak baik ini, penagih pajak ini, justru mereka malah makan bersama dengan Yesus. Nah, tapi Yesus beda nih responnya. Justru Yesus ini menceritakan kepada mereka perumpamaan ini. Kalau nih di antara kalian punya 100 ekor domba, lalu kalian itu kehilangan 1 ekor aja. Kira-kira apa yang kalian perbuat? Nah, pertanyaannya mulai bikin orang-orang Farisi dan guru-guru agama mulai mikir ya, ini kemana ya? Lalu Yesus, dia itu menceritakan justru kepada mereka perumpamaan ini. Kalau nih, kalian itu punya 100 domba, berapa? 100 domba dan ada 1 ekor aja yang hilang. Kira-kira apa yang kalian perbuat? Nah, mulai berpikir nih orang-orang Farisi dan guru agama. Kayak ini Yesus mau ngomong tentang apaan ya? Nah, lalu Yesus menjawab. Nah, tentunya kalau pada saat kalian kehilangan 1 ekor, kalian berusaha mencari dan meninggalkan yang 99 tadi, kalau kalian bisa ketemu dengan 1 ekor domba yang hilang tadi, kira-kira respon kalian gimana? Katanya Yesus.
Pasti kan kalian happy-nya luar biasa dan kalian pasti langsung gendong dombanya di bahu kalian dan kalian bawa pulang. Ya benar juga sih ya, mungkin kayak mulai berpikir gitu. Nah kemudian pastinya kalian akan memanggil kawan-kawan dan tetangga kalian dan kalian pasti akan berkata, mari kita bergembira. Dombaku yang sudah hilang ini sudah ketemu kembali. Nah, begitu juga dengan surga, ada kegembiraan like big joyful karena satu orang yang berdosa bertobat daripada atas 99 orang yang sudah baik dan tidak perlu bertobat. Nah, yang kedua, story-nya mengenai koin yang hilang. Nah, perumpamanya adalah Yesus tanya gini, nah oke, the next story. Kalau nih seandainya seorang wanita itu punya 10 uang perak. Kalau yang koin berapa? 10 koin ya, 10 uang perak. Lalu kehilangan 1 koin aja. Apa yang kira-kira wanita ini akan perbuat? Pastinya dia akan menyalakan semua lampu di rumahnya, menyapu semua rumahnya, serta mencari in every corner, in every places and spot untuk nemuin 1 koin tersebut. Ya enggak? Pasti dong. Nah, waktu ia udah menemukan, seandainya nih dicari-cari udah berapa lama, mungkin 1 jam, 2 jam, akhirnya koin itu ketemu. Pastinya ia akan memanggil semua teman-temannya serta tetangganya dan berkata, aku seneng banget udah menemukan kembali uangku yang hilang itu. Mari kita bergembira, begitu jugalah waktu malaikat Allah bergembira kalau ada 1 orang jahat bertobat dari dosa-dosanya. Katanya percayalah. Nah kalau seandainya perumpamaan tadi, story tadi kita relatekan dengan mungkin pengalaman experience kita. Pernah gak kita itu entah keselip, entah mungkin lupa naruh di mana atau bener-bener kehilangan barang. Gimana nih rasanya? Pasti kayak bete banget, bener gak? Oke, mungkin ada yang pernah punya pengalaman ke sekolah bawa botol minum atau lunchbox, ternyata pulangnya ketinggalan. Besoknya dicari nggak ada. Ya oke lah, mungkin sedih tapi masih oke lah ya. Nah gimana kalau kita kehilangan barang yang super precious, yang berharga banget. Bukan cuma favorit kita, tapi barang yang mungkin secara nilai, wah ini kalau hilang mah kita pasti kayak panik banget, sedih banget, mungkin bisa marah. Contohnya nih kalau kita kehilangan handphone. Coba gimana respon kita? Pasti kita kayak bingung, super bingung, kita cari di semua tempat, mungkin kita datengin lagi ke tempat yang sebelumnya kita pergi, jalan mana yang kita lewatin dan lain sebagainya. Iya bener nggak? Bener banget, pasti dong kita berusaha kayak pasti akan cari dengan sekuat tenaga kita dimanapun, butuh berapa jam pun kita bela-belain. Atau mungkin juga yang biasanya nih dikasih angpau sama mungkin grandma, grandpa kita pasti mikir kayak kalau ini hilang, ini very precious sih, ini bener-bener nilainya tinggi. Kalau sampai hilang pasti aku akan bingung dan cari. Dan gimana rasanya waktu setelah kita mencari mungkin berjam-jam, setelah itu kita temu ini. Like we really found it. Gimana rasanya? Pasti kayak super happy. Yang setuju kadang yes. Pasti mungkin kayak saking happy-nya, yes, like finally. Mungkin dengan lompat-lompat dan kita mungkin teriak-teriak langsung ke semua orang rumah kita bilang, yeah, finally I found it, dan lain sebagainya. Bener nggak? Nah, hal yang sama, hari ini kita mau ngebayangin juga. Dengan sukacita, dengan happy yang banget pakai pol, itu Tuhan juga rasakan waktu 1 orang berdosa bertobat. Kalau kita nemuin barang yang tadinya hilang, apalagi juga barang itu yang bernilai tinggi atau mungkin memorable banget buat kita, ataupun gadget, handphone, our tab, iPad, apapun itu yang berharga. Bayangin gimana rasanya kalau kita ketemuin barang tersebut yang hilang, yang mungkin keselip. Pasti super happy. Ini juga yang dirasakan sama Tuhan waktu dia ngelihat 1 orang berdosa itu bertobat. Dan bahkan juga seluruh penduduk bergembira, dan lebih daripada itu Tuhan jauh lebih happy daripada semua penduduk di surga juga. Nah, jadi hari ini super kebenaran kita mau sama-sama ucapkan
I'm happy because Jesus took away my sins. Mari kita sama-sama ucapkan, I'm happy because Jesus took away my sins. Nah, karena Tuhan Yesus itu bisa membersihkan kita dari semua dosa, dari kesalahan kita, semua hal-hal yang mungkin tindakan kita yang nggak baik, Tuhan itu bisa menghapus, bahkan membersihkan, bahkan mengampuni, bahkan Dia tetap mengasihi kita. Karena hanya dengan perbuatan baik itu nggak bisa menghapus dosa kita. Yang setuju katakan yes. Tapi Tuhan, Dia sudah mengambil semua dosa kita, kesalahan kita, yang jelek-jelek semuanya pokoknya Dia buang jauh-jauh. So, hari ini kita mesti ingat, super kebenaran kita adalah I'm happy because Jesus took away my sins. Mari kita ucapkan bersama, yuk. 2, 3. I'm happy because Jesus took away my sins. Nah, tentunya waktu seperti domba hilang dan pemiliknya bisa ketemuin lagi, dia super happy, dan lebih daripada itu dombanya sendiri juga happy. Ya iya dong, dia yang biasanya mungkin sudah dikasih makan, nggak perlu bingung cari-cari sendiri, tahu-tahu dia mungkin tersesat. Pastinya domba tersebut juga akan takut mungkin ya. Dia kayak mikir, kalau gimana ada serigala dan makan aku. Tapi waktu pemiliknya nemuin domba yang hilang tersebut, dombanya juga ikutan happy. Karena apa? Domba itu nggak bisa ketemuin jalan pulangnya sendiri. Tapi dia perlu pemiliknya untuk bantu dia ke jalan pulang. Nah, kita juga sama dengan Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus untuk nolong kita, untuk bisa kita kembali ke jalan yang benar. Jadi hari ini kita mau sama-sama ucapkan lagi, I'm happy because Jesus took away my sins. Tapi kita jangan berhenti waktu kita happy aja. Tapi kita juga mau menceritakan hal ini kepada teman-teman kita. Mungkin mereka yang belum sadar, belum pernah dengar, mungkin juga nggak pernah tahu tentang siapa Yesus dan gimana Yesus bisa menghapus semua dosa kita. Mari kita juga ceritakan ke teman kita. Kalau kita merasa kayak mungkin tersesat, like lost in some place, kita merasa kayak happy banget kalau ada pemiliknya, ada Yesus yang bisa nemuin kita dan membantu kita, mengasihi kita untuk kembali lagi pulang. Nah, sama halnya dengan kita, apa yang kita rasakan kalau kita happy, Tuhan udah took away my sins. Mari kita ceritakan ke kawan-kawan kita. Dan sekali lagi, apa yang menjadi kebaikan Tuhan, mari nggak berhenti di kita, tapi kita juga bisa membantu orang lain, teman-teman kita, keluarga kita, untuk sama-sama nih merasakan, yaitu apa? Super kebenaran kita. Hari ini, I'm happy because Jesus took away my sins. Oke, jadi super kebenaran minggu ini adalah I'm happy because Jesus took away my sin. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. I'm happy because Jesus took away my sin. Ayat penuntun kita minggu ini adalah Lukas 15 ayat 1 sampai 10 or Luke 15 verse 1 until 10. Dan ayat hafalannya diambil dari Lukas 15 ayat 10. Begitulah juga malaikat Allah gembira kalau ada satu orang jahat bertobat dari dosa-dosanya. Percayalah. Or Luke 15 verse 10. In the same way, there is joy in the presence of God's angel when even one sinner repents. Oke, yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini kalau Engkau sudah sempatkan kami Tuhan untuk bisa nonton Joy Online Service Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau berkati selalu keluarga kami, sekolah kami, dan pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.